Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masra Hasan, dosen tetap pada program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Puangri Magalatung. Sebagai seorang dosen, wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan pada video ini, saya buat untuk menjelaskan salah satu dari tridharma tersebut, yaitu pengajaran. Semester ini, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya keperawatan keluarga, metodologi penelitian, keperawatan HIV/AIDS. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keilmuan saya yang akan saya jelaskan yaitu keperawatan keluarga dengan bobot 4 SKS, 3 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran keperawatan keluarga adalah DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada deskripsi singkat luaran yang diharapkan dan model pembelajaran pada mata kuliah keperawatan keluarga, fokus membahas tentang konsep keluarga sejahtera, asuhan keperawatan pada tiap tahap perkembangan tumbuh kembang meliputi keluarga baru, keluarga dengan kelahiran anak pertama, keluarga dengan anak usia balita atau prasekolah, keluarga dengan anak usia sekolah, keluarga dengan anak usia remaja, keluarga dengan anak yang telah dewasa, keluarga usia pertengahan, keluarga usia lanjut, serta masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesehatan yang lazim di Indonesia. Kegiatan belajar mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan berpikir sistematis, komprehensif, dan kritis sebagai dasar penyelesaian masalah dalam pengaplikasian konsep pendekatan proses keperawatan, serta mengembangkan sikap profesional dan skill melalui beberapa model pembelajaran yang relevan. Berikut capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan keluarga, konsep keperawatan dan penerapannya pada asuhan keperawatan keluarga, melengkapi data kasus menggunakan format pengkajian keluarga yang sesuai, mengelompokkan data adaptif dan maladaptif yang mendukung untuk merumuskan masalah keperawatan menggunakan format analisa data, menegakkan diagnosis keperawatan sesuai dengan data, merumuskan dan menentukan kualitas diagnosa keperawatan keluarga menggunakan format prioritas masalah yang sesuai, menyusun tujuan tindakan keperawatan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan diagnosa keperawatan, menyusun rencana tindakan keperawatan dengan tujuan tersebut menggunakan format yang sesuai, memodifikasi rencana tindakan keperawatan keluarga, menghubungkan dampak isu tersebut pada perkembangan keperawatan keluarga. Pada proses pembelajaran mata kuliah keperawatan keluarga, saya menggunakan beberapa referensi yang sesuai dan mengusahakan untuk menggunakan sumber rujukan terbaru. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu collaborative learning. Metode pembelajaran ini melibatkan partisipasi aktif mahasiswa untuk belajar secara bersama-sama, saling memanfaatkan sumber daya dan keterampilan seperti berbagi informasi, meninjau serta mengevaluasi ide satu sama lain, biasanya terdiri dari 2 atau lebih mahasiswa. Case study. Metode pembelajaran aktif yang dilakukan oleh mahasiswa dihadapkan pada situasi nyata serta mengharuskan mahasiswa mengambil tindakan yang tepat dan menyimpulkan hasil dari kasus yang ditangani. Small group discussion. Pada proses pembelajaran menggunakan metode ini, mahasiswa diberikan topik masalah keperawatan keluarga untuk didiskusikan dalam kelompok kecil. Kemudian hasil yang diperoleh dipresentasikan di depan kelas. Hal tersebut bertujuan agar mahasiswa berlatih dalam memecahkan sebuah masalah, mampu mengemukakan pendapat, menghargai statement orang lain, dan menyimpulkan hasil dari diskusi yang dilakukan. Metode pembelajaran role play atau bermain peran melibatkan mahasiswa berperan sebagai perawat dan mahasiswa lain berperan sebagai keluarga klien, agar mahasiswa dapat menggunakan komunikasi terapeutik
pada tindakan keperawatan keluarga dalam berinteraksi dengan klien atau keluarga klien pada proses keperawatan keluarga. Assessment. Cara saya untuk memberikan penilaian pada mata kuliah keperawatan keluarga. Hal ini telah saya sampaikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan bagaimana cara saya untuk memberikan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. Penjabarannya sebagai berikut. Kehadiran 10%, tugas mandiri 20%, tugas terstruktur 20%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan di dalam ruangan kelas secara tatap muka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita masuk di pertemuan yang ketiga. Jadi sebelum kita memulai materi pada hari ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah keperawatan keluarga sesuai kebutuhan tumbuh kembang dan tugas keluarga. Ya, sebelum kita masuk ke dalam materi, apakah ada yang masih ingat pertemuan kita minggu lalu? Ya, Yulia? Yang saya ingat terkait dengan definisi perawatan diri yang dibawakan oleh Dorothy Orem, yaitu tentang bagaimana kita mendefinisikan pelayanan untuk perawatan diri serta bagaimana cara mengelola keefektifitasan yang ada di Baik, ya, itu tadi materi yang masih diingat oleh Yulia. Kemudian masih ada yang lain yang mengingat materi kita di pertemuan yang lalu? Ya, silakan Putra. Adapun materi yang saya ingat pada pertemuan minggu lalu yaitu tujuan keperawatan keluarga, di mana bertujuan untuk sebagai pemicu sebagai pencegah pemicu stres dengan menggunakan pencegahan primer, sekunder, dan tersier dengan mempertahankan dan mencapai optimal kesejahteraan klien. Baik, itu dia tadi ada dua orang yang sudah mengingat materi kita minggu lalu. Saya masih butuh satu orang supaya kita merefresh kembali apa materi yang telah kita dapatkan di pertemuan yang sebelumnya. Mungkin masih ada? Oke, silakan Urai. Untuk pertemuan minggu lalu yang saya ingat itu tentang human health system model yang dibagi menjadi 4, yaitu lingkungan, manusia, keperawatan, dan kesehatan. Nah, ini untuk membantu perawat untuk paham dan juga dapat menghubungkan teori-teori konsep keperawatan dengan pengalaman keperawatan yang diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih telah mengingat kembali apa yang kita telah dapatkan di minggu lalu. Nah, kemudian kita masuk di pertemuan ketiga ini, keperawatan keluarga sesuai kebutuhan tumbuh kembang dan tugas keluarga. Di antaranya itu ada beginning family, childbearing, keluarga dengan anak balita, keluarga dengan anak sekolah, keluarga dengan anak remaja, keluarga dengan anak dewasa, pelepasan, keluarga usia pertengahan, keluarga usia lanjut, dan tugas perkembangan pada masing-masing tumbuh kembang. Ya. Yang pertama adalah keluarga baru atau beginning family. Ya, beginning family ini ada beberapa tahap sehingga dia menjadi keluarga yang baru. Dimulai dari awal seseorang perempuan atau laki-laki yang single, ya, perempuan atau laki-laki yang single, kemudian dipertemukan dalam satu ikatan yang sah. Kalau di Indonesia kita harus sah dulu baru bisa tinggal satu rumah, ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan suami istri yang disahkan oleh negara dan kemudian disahkan oleh agama. Oke, lanjut di poin ketiga, ada menyatukan dua keluarga dengan background yang berbeda. Jadi di dua orang ini bukan hanya dua orang saja yang dipersatukan, tapi ada dua keluarga besar yang harus
bersatu ketika dua orang menikah, ya. Kemudian tahap selanjutnya mereka masing-masing akan meninggalkan keluarga. Dari pihak laki-laki dan pihak perempuan harus tinggal bersama sebagai suami istri dan meninggalkan masing-masing keluarga besarnya dan tinggal terpisah dari rumah orang tuanya, seperti itu. Nah, di dalam pernikahan tersebut suami istri ini butuh penyesuaian, termasuk dalam sifat, kebiasaan, ego, ekonomi, serta juga lingkungan. Ya, oke, lanjut. Ini ada keluarga dengan anak balita atau prasekolah, sebelum dia sekolah atau dia masih umur di bawah 5 tahun. Ya, di sini family with preschool children itu berusia antara 2,5 tahun hingga 5 tahun. Ya, dimulai dengan anak pertama berusia 2 sampai 5 tahun. Tugas perkembangan keluarganya itu seperti apa? Pemenuhan kebutuhan anggota keluarga, tempat tinggal, privasi, dan rasa aman. Jadi anak usia balita atau prasekolah itu mulai nih harus ada privasinya, ditempatkan di kamar, mungkin di kamar sendiri kalau memang memenuhi kebutuhan lingkungannya, harus ada kamar sendiri, misal seperti itu, ya. Kemudian rasa aman ini juga harus, ya. Anak harus merasa dirinya aman berada di dalam keluarga atau di dalam rumah atau di lingkungannya, seperti itu. Membantu anak untuk bersosialisasi. Jadi jangan ditaruh saja, ya, pemenuhan kebutuhan tugas perkembangan keluarga. Nah, keluarganya ini jangan ditaruh saja anaknya di dalam rumah. Izinkan anaknya untuk bersosialisasi dengan lingkungan, ya. Misal ada tetangga yang sama seumuran dengan anaknya, dibuatlah dia untuk bersosialisasi, ya, seperti itu. Adaptasi dengan anak yang baru lahir dan tetap memenuhi kebutuhan anak yang lain. Jadi ketika anak kedua lahir, anak pertama jangan dianggurin, ya, tetap harus kasih sayangnya tetap sama, memenuhi kasih sayang untuk bayinya yang baru lahir. Kemudian yang anak yang lain juga tidak terbengkalai dalam hal kasih sayang dan pemenuhan tentang anak, ya, seperti itu. Kemudian memenuhi kebutuhan bermain anak, stimulasi tumbuh kembang anak ini juga harus penting, ya. Jadi pertumbuhan tumbuh kembang anak itu harus stimulasinya bagus. Mulai dari diajak bicara, diajak bermain, diberikan mainan yang aman untuk anak tersebut, ya, supaya sistem motoriknya bagus dan perkembangannya juga bagus. Lanjut. Nah, adapun masalah kesehatan yang biasa terjadi di dalam yang tadi keluarga dengan anak balita, itu masalah kesehatan fisik seperti penyakit menular, jatuh, luka bakar, keracunan, dan kecelakaan lain. Biasanya kan anak usia balita atau prasekolah itu sudah mulai banyak bergerak dan radius pergerakannya pun sudah lebih luas daripada dia waktu masih umur 2,5 tahun, ya, seperti itu. Makanya biasa dan kadang terjadi mungkin penyakit menular dari lingkungannya, ya. Selanjutnya ada keluarga dengan anak sekolah, ya, family with school children, ya. Dia berusia 6 sampai 13 tahun, ya. Keluarga mencapai jumlah anggota yang maksimal. Aktivitas sekolah, anak punya aktivitas masing-masing. Jadi aktivitas sekolah biasanya setelah aktivitas sekolah, biasanya dengan umur segini mereka punya aktivitas masing-masing. Sudah tidak diam di rumah lagi, ya, pasti mereka punya aktivitas masing-masing. Kemudian orang tua berjuang dengan tanggung ganda seperti perkembangan anak dan dirinya. Jadi selain anaknya yang harus diurus, juga harus memikirkan diri sendiri. Kadang orang tua kalau sudah memiliki anak tidak mengurus dirinya, dia fokusnya sama anak dan suami saja, tapi tidak berfokus pada dirinya sendiri, ya, seperti itu. Tugas perkembangan keluarga tahap school children ini yang pertama adalah membantu sosialisasi anak, meningkatkan prestasi belajar anak.
Jadi sosialisasinya anak harus didukung oleh orang tua, ya. Ya, seperti itu. Jadi untuk meningkatkan nanti impactnya nanti ada di peningkatan prestasi anak, ya. Impactnya di peningkatan cara belajar anak dan prestasinya anak itu akan bertambah. Kemudian mengembangkan hubungan dengan teman sebaya, ya. Jadi hubungan dengan teman sebayanya itu mereka harus pintar untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang ada di sekitarannya atau yang ada di lingkungannya. Kemudian mempertahankan hubungan perkawinan yang bahagia ini untuk keluarga. Kemudian memenuhi kebutuhan dan biaya hidup yang semakin meningkat termasuk biaya kesehatan. Masalah kesehatan yang sering muncul pada saat ini, tugas perkembangan school children pada saat anak sudah usia sekolah, ada masalah kesehatan yang sering muncul, seperti kesehatan pada anak, misal penglihatan, pendengaran, kemampuan bicara, kesehatan gigi. Karena pada umur inilah mereka memang biasa ada masalah yang langsung tiba-tiba ada, yang tadinya tidak ada, munculnya di sini karena kemungkinan adalah pergerakan anaknya sudah luas, ya. Jadi masalah-masalah kesehatan tentang penglihatan kah atau pendengaran, kemudian kemampuan bicaranya itu sudah nampak, sudah bisa untuk dikonfirmasi, oh anaknya lambat bicara atau anaknya delay dalam berbicara, ya. Begitupun juga dengan kesehatan gigi, ya, kesehatan gigi anak. Biasa di umur-umur sekolah itu biasa kan terjadi karies yang hitam-hitam giginya di umur segini ini muncul, ya. Kemudian ada penganiayaan dan pengabaian anak, ya. Masalah kesehatan juga ini, kesehatan psikisnya dan fisik, ya, pada anak biasanya terjadi dikarenakan adanya faktor ekonomi dalam keluarga, ya. Ini. Kemudian penyalahgunaan zat, masih anak usia ini sudah merokok misalnya, itu kan penyalahgunaan zat, ya kan, merokok itu. Jadi sampai di sini materinya. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Sebenarnya, jika keluarga dalam hal ini anak usia sekolah mendapatkan suatu perlakuan penganiayaan, sebagai seorang perawat keluarga sebenarnya apa yang kita lakukan? Baik, pertanyaan yang sangat bagus, ya. Kita sebagai perawat keluarga nantinya ketika kita mendapatkan masalah anak dengan penganiayaan, ya, kembali lagi ke fungsi dasar kita, peran dasar kita sebagai advokat dan pendidik, ya. Jadi perlu diberikan pendidikan kesehatan, ya, berupa bahwa penganiayaan itu tidak dibolehkan untuk anak. Kemudian bagi yang sudah terlanjur mendapatkan penganiayaan tersebut itu perlu dengan pendampingan, ya, pendampingan. Kemudian bisa diberikan pendidikan juga agar supaya dia psikisnya tidak terganggu, seperti itu, ya. Jadi advokat dan pendidik itu perannya perawat keluarga. Karena kan perawat keluarga itu ada untuk individu, ya, ada untuk masyarakat, seperti itu. Oke, selanjutnya di tugas perkembangan keluarga, yaitu menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab ketika remaja mulai dewasa dan semakin mandiri. Keluarga perannya, ya, tugas perkembangannya itu boleh memberikan batasan, tapi jangan terlalu dikekang, karena jiwa seorang anak muda itu kan masih mencari jati diri, ya, masih mencari jati diri. Biasanya mereka banyak ingin tahu. Jadi setiap peraturan yang diberikan itu biasanya mau dilanggar. Supaya apa? Dia mau tahu apa efeknya. Jadi akan seperti apa nantinya ketika dia melanggar peraturan tersebut. Makanya harus dikondisikan. Sebagai orang tua itu tugasnya harus mengkondisikan aturan-aturan yang disampaikan kepada anaknya yang sudah mulai menjadi remaja muda, seperti itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya di keluarga dengan anak dewasa yang mulai melepaskan diri dari keluarga inti,
karena adanya pernikahan atau pisah dengan orang tuanya, ya, berdasarkan tempat tinggal ya. Biasa kan kalau sudah merasa mandiri, mereka meninggalkan rumah dan tinggal sendiri di rumah mereka masing-masing, seperti itu. Dimulai anak pertama meninggalkan rumah, berakhir sampai rumah menjadi kosong. Nanti ini rumah menjadi kosong pada saat anak terakhir meninggalkan rumah orang tuanya, ya, atau berpisah tempat tinggal, seperti itu. Masalah kesehatan yang terjadi, masalah komunikasi anak dengan orang tua. Ini terjadi biasanya miskomunikasi karena orang tua dengan anak ini sudah tidak tinggal bersama, sudah beda tempat tinggalnya, sudah beda rumahnya, ya. Jadi itu biasa terjadi miskomunikasi antara anak dengan orang tua dikarenakan dengan adanya jarak. Jadi meskipun beda rumah, sebaiknya anak dan orang tua itu harus selalu jalin komunikasi yang baik, seperti itu, ya. Kemudian perawatan usia lanjut, masalah kesehatan. Jadi orang tua tadi yang sudah ditinggalkan oleh anak-anaknya itu memerlukan yang namanya perawatan usia lanjut, ya, seperti itu. Ya, sampai di sini materinya. Mungkin ada yang mau bertanya? Silahkan. Baik, izin bertanya, bagaimana caranya sebagai seorang perawat keluarga menangani permasalahan yang terjadi di dalam keluarga seperti krisis komunikasi yang sering terjadi antara orang tua dan anak? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah meluangkan waktu. Harus ada waktu yang diluangkan untuk bisa nantinya menjadi pendengar yang baik, ya. Untuk berbicara dari hati ke hati supaya apa yang menjadi miss di dalam komunikasi kita itu bisa terpenuhi atau bisa terselesaikan, seperti itu. Itu tadi yang bisa untuk bisa komunikasi antar kedua anak dan orang tua, ya, seperti itu. Tugas perkembangannya apa? Menyediakan lingkungan yang meningkatkan kesehatan. Mungkin dia harus berusaha untuk minimal dalam satu minggu itu ada olahraga 1 kali dalam seminggu, dan olahraganya pun adalah olahraga yang tidak berat, ya, tidak berat, seperti itu. Masalah kesehatan apa yang bisa timbul? Ini kebutuhan promosi kesehatan. Jadi istirahat yang cukup. Mereka perlu untuk diberikan promosi kesehatan, bahwa istirahat untuk lanjut usia itu sangat penting atau sangat dibutuhkan, ya, mengingat kondisi organ yang ada di dalam tubuh itu sudah mulai menurun, rata-rata menurun, ya, bagi lansia. Istirahat yang cukup, kemudian kegiatan di waktu luang, apa yang bisa mereka kerjakan, tapi bukan berarti pekerjaan yang berat, ya, tidak bisa. Kalau misalnya orang yang sudah lanjut usia itu kegiatan waktu luangnya itu tidak bisa dengan yang berat-berat, yang ringan-ringan saja, ya. Ini adalah keluarga usia lanjut. Keluarga usia lanjut dimulai dari salah satu atau keduanya pensiun, dari suami istri ini tadi, orang tua yang suami istri ini sudah lanjut usia, mereka itu sudah rata-rata pensiun. Bisa juga salah satunya sudah meninggal, pasangannya sudah meninggal, seperti itu, ya. Masalah kesehatan yang muncul di lanjut usia itu biasanya berkaitan dengan stresor, berkurangnya pendapatan dan hubungan sosial, kehilangan pekerjaan, masalah terhadap penyakit, ya, masalah penyakit yang mungkin timbul, baik itu penyakit kronis ataupun dia penyakit degeneratif, ya. Orang tua rentan mengalami kecelakaan di rumah. Kenapa? Biasanya tidak ada yang jaga. Orang tua yang sudah lanjut usia biasanya memilih sendiri untuk tinggal di rumahnya masing-masing, tidak mau ikut dengan anaknya, ya, dengan alasan tidak mau merepotkan anaknya ketika anaknya masih kerja dan harus mengurus dia juga. Jadi orang tua itu rata-rata banyak yang tidak enakan ke anaknya untuk diurus, ya, seperti itu. Jadi makanya biasa terjadi rentan orang tua yang sudah lansia itu mengalami kecelakaan di rumah, entah itu jatuh atau kena benda tajam dan sebagainya.
Kemudian diagnosa berikutnya risiko jatuh dan risiko cedera juga ada, gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi verbal, dan defisit perawatan diri. Oke. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Mohon kiranya untuk mengisi presensi yang sudah saya bagikan, ya, sebagai tanda bahwa kalian hadir pada mata kuliah hari ini. Seperti itu. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.